Afan, Tat, kita izin bertanya, Tat. Ini kan tadi kan kita habis ngakuin Rukyatul Hilal ya. Nah, kok jadwal puasa itu kok ada yang di hari Senin sama hari Selasa? Itu gimana ya, Tat? Awal puasa begitu. Ya, awal puasa. Ya. Itu karena perbedaan cara menentukan. Ya. Contoh, cara saya nendang bola itu hasilnya beda. Kalau nendang bola sambil saya melihat ke depan, itu kemungkinan masuk gawang besar. Tapi kalau nendang saya hampir mundur ke belakang, peluang masuk gawang kecil, kita nggak tahu gitu ya. Cara itu menentukan hasil gitu. Cara kita mengendarai sepeda misalnya, ya berbeda ketika kita itu misalnya belum bisa mengendarai sama bisa gitu. Kecepatan tinggi sama kecepatan rendah. Jadi cara itu mempengaruhi hasil. Kenapa Ramadan berbeda? Karena caranya udah berbeda. Yang puasa Senin itu karena caranya hanya menghitung, tidak perlu melihat gitu. Terus cara yang kedua ini melihat gitu. Sehingga berbeda hasilnya. Karena menurut hitungan itu sudah ada itu angka yang menjadi simbol bahwa bulan itu sudah muncul. Simbol saja, bukan bulannya. Bulannya nggak mungkin terlihat gitu ya. Dengan teknologi secanggih apapun bulan nggak kelihatan. Tapi simbol bahwa angkanya itu muncul, dia positif. Nah, gitu. Jadi nanti angkanya semakin besar, bulan itu juga berarti munculnya semakin jelas sampai mata bisa melihat. Ketika misalnya angkanya 10, apalagi 15 itu mata kita bisa melihat dengan syarat langitnya cerah. Walaupun tingginya bulan itu bulan purnama sekalipun ya, bulan purnama nggak akan kelihatan kalau langitnya mendung. Nah gitu. Nah bulan purnama itu nanti angkanya dia berarti sudah 100% gitu. Tapi kalau separuh 50%. Nah tanggal 1 Ramadan itu angkanya masih 0, gitu ya. Misalnya 0,1 atau 0,01 kan kecil. Nah, karena caranya berbeda maka 1 Ramadan juga berbeda. Bagi orang yang harus melihat 0,1 itu nggak mungkin terlihat, maka dia kemudian digenapkan. Loh, kenapa harus digenapkan? Perintah Nabi kalau tidak kelihatan digenapkan gitu. Jadi ngikuti perintah Nabi. Perintah Nabi itu berarti sama saja perintah Allah, karena Nabi tidak bersabda kecuali atas dasar wahyu. Lah yang sudah puasa karena dia sudah meyakini kalau sudah ada angkanya walaupun hanya 0, berarti barangnya sudah ada. Dan barang itu boleh jadi yang disebut hilal gitu. Maka karena yakin itu adalah hilal walaupun hanya berupa simbol angka, dia kemudian mengatakan masuk, sehingga malam ini sudah 1 Ramadan. Kalau dia harus melihat ya nggak mungkin, karena bisanya terlihat itu harus sudah di atas 1 atau mungkin 2% gitu ya, visibilitasnya begitu. Kalau masih 0, itu susah, kecuali dengan teleskop itu mungkin 0,7, 0,9 bisa dengan syarat ya langit cerah dan teleskopnya kuat gitu. Jadi perbedaan itu karena berbeda cara menentukan, cara memulai, cara menyebut 1 Ramadan itu berbeda. Ada yang cukup dengan angka, ada yang harus melihat wujud bendanya di langit. Gitu. Dan kedua cara itu kalau dikembalikan ke Al-Quran sah. Gitu. Ya, yang melihat benda di langit karena Nabi perintahnya begitu. Yang dia hanya cukup dengan angka-angka, dia karena memahami perintah Nabi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang boleh diganti menjadi angka gitu ya. Nah ini kan kadang tuh hilal tuh kelihatan kalau di info kita dengar, kalau kita lihat itu ada yang 2 derajat, ada yang 3 derajat. Itu mengapa tuh bisa berubah-ubah dan bisa berbeda-beda tiap bulan? Itu bagaimana? Ketinggian hilal itu seperti matahari terbit, seperti bulan terbit ya. Nah kita mudah merasakannya dengan jam sholat, waktu sholat. Oh ya kan, kadang-kadang kita sholat subuh itu sekitar jam 4
Sekarang ini sekitar 4:30, ya kan? Nah iya, berarti matahari terbit itu berbeda-beda waktunya. Begitu juga bulan. Nah gitu. Nah karena jam terbitnya bisa berbeda-beda begitu, maka ketika matahari terbenam dan bulan juga mendekati terbenam, itu juga ketinggiannya berbeda-beda. Nah itu karena benda di langit itu berputarnya seolah semua terbit di timur dan terbenam di barat gitu, karena buminya berotasi ke arah timur. Ya. Nah, Apalagi kita baiknya gimana Ustaz? Ngambil keputusan yang mana terbaik? oh mau ikut puasa kapan begitu? Ya. Ya secara syariat keduanya memang kalau dihukumi sah ya, karena dia memiliki dasar hukum secara agama. Yang menghitung saja itu mengambil semangat Al-Quran, yang melihat itu mengambil semangat menjalankan perintah Rasul apa adanya gitu. Kita tidak perlu mengatakan yang A lebih benar ketimbang B, nggak boleh. Yang hisab itu lebih benar, salah. Yang ru'yat itu lebih sesuai Nabi, salah. Kedua-duanya secara hukum itu sah gitu. Hanya kemudian kita ya hidup di masyarakat itu kan tidak sekedar ngikuti aturan hukum ansih. Kalau secara hukum itu Senin sah secara hukum agama ya. Menurut Al-Quran itu Senin sah, Selasa sah. Yang tanggal 11 Maret besok itu sudah 1 Ramadan sah. Yang 12 Maret juga sah begitu. Berarti kita punya peluang mengambil dua ini kan. Nah, sekarang tinggal kita hidup di mana gitu. Kalau kita hidup di sebuah perkampungan yang di situ mayoritas kok ngikuti pemerintah yang kedua dari 12, kita puasa 11 berarti kita menjadi menyendiri. Dalam tanda petik kita sudah meninggalkan ukhuwah gitu. Nah maka untuk kepentingan ukhuwah, karena puasa itu adalah amalan ukhuwah, amalan jama'i, ibadah ibadah bersama, ibadah sosial gitu. Kalau nanti dikembangkan lagi ya sudah. Kalau 11 itu sah, 12 sah gitu ya. Kayak keputusan As-Salam ini kan lembaga pendidikan resmi, santrinya dari seluruh Indonesia dan semua ormas ada di sini. 11 ini keputusan individu organisasi. Yang 12 ini keputusan resmi pemerintah yang di dalamnya itu juga ada organisasi Muhammadiyah, NU, MUI, Persis, seluruh ormas Islam ada di sini. Nah, jadi kalau kita hanya mengambil 11 berarti kita hanya mengikuti satu ormas. Kalau memang di kampung itu mayoritas mengikuti satu ormas, ikuti situ. Ya, karena kalau semua ada puasa, semuanya terawih, kita kok malah di rumah dan nggak terawih. Besok semuanya puasa, kita makan. Nah, kita berarti sedang memutus ukhuwah secara nggak langsung. Gitu. Tapi kalau kita sudah berada di Indonesia dan kita atas nama lembaga kayak As-Salam ini, ya tanggal 12 itu keputusan paling bijaksana karena kita berada di negara Indonesia dan pemerintah ulil amri untuk urusan ibadah adalah Menteri Agama. Gitu. Apalagi wali santri itu semua ormas ada. Kalau kita hanya ngikuti satu, wali santri yang ormasnya sama, oke. Wali santri yang ormasnya beda, As-Salam sudah tidak netral lagi. Netralitas As-Salam harus lebih bijaksana gitu. Jadi misalnya As-Salam sudah diputuskan 12 bukan berarti As-Salam itu ngikut NU, bukan. Karena keputusan 12 pemerintah pun juga diiyakan oleh NU dan diiyakan oleh Muhammadiyah gitu. Hanya kemudian yang mengumumkan pemerintah. Nah, silahkan. Jadi ambil kebijaksanaannya, kita hidup di mana untuk mengambil 11 sah, 12 sah, hanya untuk kepentingan sosial, pilihlah yang paling aman di tempat itu. Jadi emang kembali ke masing-masing gitu ya? Ya, tapi jangan sekedar keyakinan gitu. Yakin 11 padahal mayoritas di situ 12, itu nggak bijak. Saya yakinnya 12, padahal di situ hampir seluruhnya 99% 11. Gitu. Lah,
Terus yang 11 itu kan nggak ngikuti perintah. Nah, memang ini proses agar yang ngikuti tanggal 11 versi Muhammadiyah itu suatu saat semoga bisa bertemu dengan yang versi 12. Artinya kita sedang berusaha menyatukan cara, sehingga nanti hasilnya sama. Kalau caranya sudah ketemu sama, hasilnya pasti sama. Sekarang ada perbedaan itu karena caranya berbeda-beda gitu ya. Tapi ada apakah kedepannya tuh kayak ada momen gitu? Ada momen. Mungkin momennya tuh kayak kita memulai puasa itu bakal sama gitu. Apakah ada momen? Ada, tahun depan itu sama. Iya. Kenapa? Karena kita sudah bisa menghisap. Jadi sebenarnya ilmu hisap itu kita manfaatkan saja untuk memprediksi, oh tahun depan itu sama. Ramadannya sama. Syawalnya sama. Idul Adhanya sama gitu, enak. Tahun depan, tahun ini kita berbeda di bulan Ramadan. Syawalnya sama nanti ya. Idul Adha juga sama. Itulah yang dikembangkan dan menjadi keunggulan di Al-Salam. Kita sudah bisa mengetahui kapan kira-kira akan ada persamaan dan perbedaan, sehingga kita sudah siap dengan sikap dan mental gitu. Ya, nah sebagai santri harus bisa mengambil itu semuanya ya. Mungkin itu saja pertanyaan. Oke, dari ya. Kita. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.